Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat sekalian, kita update satu berita yang menarik, panas ya, sedang ada dalam ranah perdebatan, yaitu soal yang terkait dengan Dudung Abdurrahman, TNI dan Effendi Simbolon serta DPR. Nah, tadi video-video sebelumnya kita sudah menyinggung soal TNI yang marah terhadap pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan TNI adalah gerombolan ya. Walaupun kata-katanya bukan TNI isi gerombolan, tetapi jangan sampai ya seperti gerombolan. It seems, bukan is ya, seperti ya, tapi bukan ialah atau adalah. Nah, sobat era sekalian, ini ada pernyataan ya, balasan dari DPR. Makin panas, DPR kecam intimidasi KSAD Dudung ke Effendi Simbolon. Kemudian ada juga dari anggota DPR lainnya, DPR soal KSAD Dudung, jangan sampai TNI dianggap bisa takuti rakyat. Nah, ini juga yang saya khawatirkan ya. Beberapa waktu yang lalu, ketika terkesan ada konflik antara Dudung dengan Habib Bahar, beberapa TNI pun juga mengancam Habib Bahar ya. Jadi tradisi itu yang menurut saya kurang elok jadinya, karena show of force di depan masyarakat sipil. Padahal ya masyarakat sipil yang nggak mungkin mampu bersaing dengan seorang TNI ya. Karena lawan TNI itu adalah ya counterpartnya di negara lain. Jadi tentara ya lawan tentara, jangan TNI atau tentara melawan sipil. Jadi itu yang kita harus pahamkan ya, bahwa kenapa harus ada civilian supremacy ya, agar senjata, alat tempur atau alat pembunuh tersebut ya, killing machine itu tidak digunakan sembarangan di wilayah sipil. Itu maksudnya ya, sobat era sekalian. Oke, sobat semuanya, kita coba bacakan ya hal yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan pernyataan DPR yang tentu saja akan membela atau mendukung koleganya. Dan saya pun to some extent juga menyesalkan kalau sampai prajurit-prajurit ya terlibat untuk membela Dudung, padahal yang dipermasalahkan adalah bukan perorangan, tetapi persoalan lainnya adalah terkait dengan ini, sobat era sekalian, yang terkait dengan katakanlah ini adalah soal institusi. Jadi kalau soal institusi ya diselesaikan secara institusional. Kalau soal personal diselesaikan secara personal. Jadi intinya moralnya adalah ya mau itu institusi mau personal ya tidak perlu kita seperti mengobok-obok kolam ikan, begitu ya maksudnya. Oke, coba kita bacakan ya. Kalau kita mengobok-obok kolam ikan ya nanti ikannya jadi pada kemana-mana ya. Oke. Makin panas, DPR kecam intimidasi KSAD Dudung ke Effendi Simbolon. Viva Politik, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman terkait video soal dirinya memerintahkan jajaran TNI AD yang beredar luas di masyarakat. Dalam video yang dilihat Viva, Dudung memberikan instruksi keras kepada jajaran TNI AD terhadap kasus pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Terkait pernyataan Pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WhatsApp grup komisi di DPR, banyak yang mempertanyakan kok DPR diintimidasi. Ujarnya ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 14 September 2022. MKD lanjut Habibur Rahman bakal meminta penjelasan Dudung mengenai pernyataannya di video yang beredar luas tersebut.
Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait juga dengan pernyataan Effendi Simbolon. Saya mengusulkan agar MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD, jadi supaya clear yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, kata legislator Partai Gerindra tersebut. Saya membayangkan apakah mungkin ya senator di Amerika Serikat atau congressman atau congresswoman itu diancam ya oleh tentara Amerika Serikat karena tadi civilian value itu melekat ya. Jadi untuk menghargai yaitu ranah-ranah ketatanegaraan, ada pengawasan, legislatif dan lain sebagainya ya. Ditegaskan Habibur Rahman, banyak anggota dewan yang mempertanyakan sikap Jenderal Dudung sebagaimana dalam video. Karena itu, terang Habibur Rahman diusulkan pemanggilan kepada Jenderal Dudung. Kemudian, saya usul dulu, tetapi di WA banyak sekali saya kan ada di berbagai AKD, ada 2 AKD masing-masing nanya itu bagaimana sikap MKD. Kok DPR diintimidasi seperti itu, ujarnya. Adapun mengenai kasus pernyataan Effendi Simbolon, ia telah meminta maaf. Habibur Rahman hanya menyoroti instruksi Dudung kepada jajaran TNI AD yang dinilai banyak pihak sudah berlebihan dalam menyikapi masalah ini. Kita mau clear semua, biar clear semua yang salah. Misalnya Effendi sudah minta maaf ya, silakan. Tapi kalau ada respon yang berlebihan, respon tidak tepat juga baiknya ditertibkan imbuhnya. Sebelumnya KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menyerukan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk ikutan protes dan mengecam pernyataan anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Prajurit kita ini sedang di grup Tamtama sudah panas, kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja gitu loh. Nggak ada saya lihat bergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan Rem dan Dim juga saya lihat santai saja menambah-bobokkan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta ya, kata Dudung dalam video yang beredar. Silakan kalian bergerak, berdayakan FKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon. Masif, lakukan. Nggak usah ada yang takut ya, nggak usah takut kalian dicopot segala macam. Saya tanggung jawab, sambungnya. Lebih jauh, Dudung juga memerintahkan kepada prajurit atau jajaran TNI Angkatan Darat tidak perlu takut dengan Effendi Simbolon karena dia tidak punya pengaruh apa-apa. Saya tekankan lagi, tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Nggak usah takut kita, kalian nggak usah takut, kata Dudung. Dudung mengatakan Effendi Simbolon yang merupakan anggota Komisi 1 DPR tidak berpengaruh. Bahkan kerjanya hanya minta. Namun Dudung tidak menjelaskan secara detail maksud dari kalimat dia kerjanya hanya minta. Ini serius ini sebenarnya. Tidak berpengaruh, Komisi 1 itu tidak berpengaruh ya. Dia kerjanya hanya minta. Komisi 1 itu banyak yang bagus, semuanya bagus kecuali dia. Effendi Simbolon, yang lain tidak ada, ujarnya. PDIP harap KSAD Jenderal Dudung bisa tenangkan prajurit TNI ya. Kemudian coba kita lihat satu lagi, DPR soal KSAD Dudung, jangan sampai TNI dianggap bisa takuti rakyat. Oke. Jakarta, CNN Indonesia, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan mengatakan pihaknya tak ingin TNI dianggap bisa menakut-nakuti sesama warga negara Indonesia WNI. Hal tersebut disampaikan Farhan merespons video Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang memerintahkan prajurit TNI mengecam anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP Effendi Simbolon. Jangan sampai TNI kemudian dianggap bisa digunakan untuk menakut-nakuti sesama WNI saat menyampaikan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, kata Farhan dalam keterangannya. Farhan menyarankan prajurit TNI yang tak menerima pernyataan yang keras untuk menempuh jalur hukum. Menurutnya personel TNI tidak boleh menyampaikan ancaman yang memunculkan rasa takut. Jika memang personel TNI tidak bisa menerima pernyataan keras dan tidak sesuai dengan fakta yang mereka tahu, maka gunakanlah jalur hukum bukan dengan ancaman-ancaman yang menimbulkan rasa takut, ujarnya. Lebih lanjut, politikus Nasdem itu menilai
Video Dudung yang memerintahkan prajurit TNI AD mengecam pernyataan Effendi harus disikapi secara hati-hati. Mengingat sejumlah hasil survei menyatakan bahwa TNI merupakan lembaga negara paling dipercaya saat ini. Farhan mengaku khawatir melihat respons prajurit TNI yang dapat menimbulkan persepsi bahwa TNI bisa bertindak secara keras atas sebuah pernyataan seorang anggota DPR yang dijamin oleh konstitusi. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika, dan seluruh Kepala Staf TNI meredakan situasi. Maka kami meminta Panglima tertinggi TNI, Menhan RI, Panglima TNI, serta 3 Kepala Staf Angkatan TNI menetralkan situasi demi kondusivitas bangsa dan mengembalikan TNI sebagai angkatan bersenjata yang bisa melindungi setiap WNI. Siapapun dia dan apapun yang dilakukannya atau dikatakannya, katanya. Farhan juga meminta tidak ada pihak yang terprovokasi. Menurutnya Effendi sudah melayangkan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataannya. Tetapi dengan berpegang teguh kepada aturan yang ada, apapun pernyataan seorang anggota DPR di sidang resmi dijamin konstitusi walaupun ada hak untuk tidak setuju dan tidak menyukai isi pernyataannya. Bukan berarti hak berpendapat Pak Effendi melanggar hukum, ujarnya. Sebelumnya sebuah potongan video viral memperlihatkan Dudung memerintahkan prajurit TNI AD mengecam pernyataan Effendi, ya. Ada kata-kata dia ini siapa, enggak berpengaruh, ya. Harga diri, kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya sehingga kita duduk semua diam, kata Dudung, ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, saya hanya ingin memandangnya dari sudut hukum tata negara. Jadi kita harus pahamkan ya, yang namanya DPR itu adalah lembaga majemuk, di mana 575 anggota DPR itu memiliki hak yang sama untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan TNI yang bukan lembaga majemuk tapi lembaga tunggal. Presiden lembaga tunggal, ya. Menteri kementerian lembaga tunggal. Sehingga kalau misalnya ada ketersinggungan ya, terhadap pernyataan seorang anggota DPR di sidang DPR ya, maka tidak boleh direspons dengan personal sifatnya ya, apalagi itu disampaikan dalam forum yang resmi. Jadi sampaikanlah keberatan itu secara institusional, yaitu orang atau jabatan tertinggi di institusi itu menyatakan pernyataannya, keberatan misalnya. Kami TNI ya, saya Panglima TNI misalnya, saya KSAD ya, atas nama Panglima TNI dan prajurit ya, atas saya TNI atas nama prajurit misalnya, menyatakan berkeberatan ya kan terhadap pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa TNI adalah gerombolan. Karena itu kami dengan segala rasa hormat ya meminta permohonan maaf dari yang bersangkutan. Saya kira etika ketatanegaranya seperti itu. Artinya keberatan sudah disampaikan dan permintaan permohonan maaf sudah disampaikan. Jadi tidak perlu juga pakai menempuh jalur-jalur hukum yang menurut saya makin meruwetkan situasi, karena lama-lama anggota DPR yang menyampaikan pernyataan tertentu di dalam rapat itu bisa dipolisikan. Itu yang terjadi di DPRD. Bayangkan, ketika institusi kepolisian sudah terlibat dalam sidang-sidang DPR, dalam sidang-sidang politik, itu berbahaya saudara sekalian. Kalau kita kaitkan dengan pemisahan kekuasaan, division of labor, atau bahkan separation of powers. Jadi pengawasan itu memang ranahnya DPR yang kita harus hormati. Nah, hanya memang penggunaan kata-kata itu yang barangkali yang harus di-setel lagi secara baik. Walaupun saya sering mendengar ya, kata-kata itu jauh lebih kasar. Misalnya pernah dulu Jaksa Agung ya marah juga karena dibilang bahwa dia adalah ustadz di kampung maling, kira-kira begitu. Itu jauh lebih kick ya, tetapi kan reaksi itu langsung disampaikan oleh Jaksa Agung sendiri. Jadi tidak kemudian ikut-ikutan seluruh korps adiaksa misalnya sama-sama memprotes. Jadi marilah kita bersikap menjadi negarawan yang betul ya. Jadi tidak boleh kita kemudian menggunakan kekuatan yang
apa ya, yang justru bisa menakut-nakuti rakyat atau masyarakat. Ya, begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dicerna dengan baik, karena bernegara itu memang ada hak dan kewajiban dan ada boundary, ada batas-batas. Tidak hanya mengandalkan kekuatan ya. Kalau soal kuat ya prajurit TNI pasti paling kuat. Kalau diadu secara fisik ya, tidak ada yang bisa mengalahkan prajurit TNI yang terlatih ya. Jadi justru kita membutuhkan prajurit TNI yang terlatih untuk menghadapi prajurit-prajurit dari negara lain, sehingga kita bangga dengan TNI kita yang betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa. Jangan kemudian justru menakut-nakuti atau bisa memunculkan ancaman bagi masyarakat ya. Jadi kita bangga dengan TNI kita, yaitu TNI yang tangguh dalam mengawal Republik Indonesia ini dan tidak perlu ikut di dalam wilayah perdebatan sipil atau wilayah politik. Untuk wilayah politik cukuplah diwakili oleh panglima-panglima, kalaupun mau ditambah lagi kepala staf ya, dan kemudian Menteri Pertahanan, Menko Polhukam. Prajurit-prajurit tugasnya adalah berlatih sebaik-baiknya dan tidak perlu ikut gonjang-ganjing politik ya. Sebuah pernyataan tidak akan membuat TNI melemah. TNI akan melemah kalau kita tidak kompak. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.